Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita dari kelompok 5 akan membahas peraturan-peraturan bola tangan yang terdiri dari nama kelompok. Yang pertama, Villa Haris Riyadita, NIM 6103420049, Ahmad Rizky Dakirin 6103420050, Nanang Yusuf Sufianto 6103420051, Arthur Wahyu Wicaksono 6103420052, Muhammad Sodik Basuki 6103420053, dan yang terakhir Aisyah Dini Nurianti dengan NIM 6103420054. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Villa Haris. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Nanang. Latar belakang bola tangan. Bola tangan merupakan olahraga yang menggunakan tangan untuk memantulkan, melempar, dan memukul, bahkan memasukkan bola ke dalam gawang. Olahraga ini diyakini merupakan perpaduan dari olahraga basket, hoki, dan olahraga futsal, karena untuk peraturan permainan hampir sama dengan futsal. Peraturan-peraturan yang mengatur permainan ini. Peraturan permainan bola tangan ini dipatenkan oleh IHF, International Handball Federation. Bola tangan outdoor. 1. Lapangan. Lapangan bola tangan ini mirip dengan lapangan sepak bola, panjang antara 90 sampai 110 meter, lebar antara 55 sampai 65 meter, dibagi 3 dengan 2 garis berjarak 35 meter dari garis gawang. Tiap bagian dapat menampung paling banyak 6 pemain dari masing-masing tim. Satu tim terdiri dari 11 pemain. Daerah gawang adalah setengah lingkaran dengan jari-jari 13 meter dan jarak penalti 14 meter dari gawang. Gawang memiliki lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Bola yang digunakan sama dengan bola untuk indoor handball. Satu pertandingan terdiri dari 2 kali 30 menit. Bola terbuat dari kulit di sebelah luar dan di dalam dari karet. Harus satu warna. Bundar dan tidak boleh dipompa terlalu keras. 2. Syarat bila untuk putra dan putra junior, keliling bola 58 sampai 60 cm. Berat bola 425 sampai 475 gram. Dan syarat bila untuk putri dan putri junior serta anak-anak, keliling bola 34 sampai 56 cm. Berat bola 325 sampai 400 gram. 3. Pada tiap-tiap pertandingan resmi maka harus ada 2 bola yang terdaftar atau didaftarkan. Bola-bola ini diteliti oleh wasit dan diterapkan mana yang akan dipakai. 4. Dalam pertandingan bola dapat ditukar dalam keadaan tertentu. Seluruh pertandingan dilakukan dengan bola yang sama selama mungkin. Bola ditukar dengan yang lain apabila bola di dalamnya sudah kelihatan atau pecah dan bola terlempar ke tempat yang jauh, tak terjangkau atau hilang. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah pemain. Yang pertama adalah tiap regu terdiri dari 11 pemain. Yang kedua, dalam suatu pertandingan setiap regunya paling sedikit harus ada 8 pemain. Sampai akhir waktu bermain jumlah ini dapat ditambah sampai dengan 11 pemain. Jadi banyaknya pemain suatu regu dalam pertandingan menjadi kurang dari 8, maka permainan diteruskan. Wasit dapat mengakhiri pertandingan apabila salah satu regu tidak memenuhi ketentuan jumlah pemain. Yang ketiga, mengganti pemain. Yang luka di waktu pertandingan berjalan dapat dilakukan untuk menjaga gawang dan satu pemain lapangan. Keputusan mengenai hal ini hanya terletak pada wasit atau lemparan bebas.
Selanjutnya, setiap pemain yang memasuki dan meninggalkan lapangan permainan di waktu permainan berjalan harus seizin wasit. Lemparan bebas ini dijalankan pada tempat di mana pemain ini dengan aktif mencampuri permainan atau di tempat yang ditinggalkannya. Seorang pemain yang meninggalkan lapangan permainan dengan kelakuan tidak sportif tidak diperkenalkan kembali bermain untuk sisa waktu permainan. Selanjutnya, pemain-pemain lapangan suatu regu harus berpakaian seragam, menjaga gawang harus dapat membedakan dirinya dengan jelas dari pemain-pemain lainnya. Selanjutnya waktu pertandingan. Lama waktu pertandingan adalah waktu permainan untuk kelompok putra adalah 2 kali 30 menit dengan istirahat 10 menit atau 2 kali 20 menit tanpa istirahat. Waktu permainan untuk kelompok putri adalah 2 kali 20 menit dengan istirahat 10 menit atau 2 kali 15 menit tanpa istirahat. Apabila terjadi perpanjangan waktu yang diakibatkan kedudukan akhir, terjadi gol atau sama atau seri, maka setelah istirahat 6 menit diberi perpanjangan waktu untuk kelompok putra 2 kali 20 menit tanpa istirahat dan untuk kelompok putri 2 kali 15 menit tanpa istirahat. Selanjutnya cara bermain bola. Yang pertama, dengan menggunakan tangan, kepala, tubuh, paha untuk menghentikan bola, menangkap bola, melempar bola, dan menahan bola. Selanjutnya, membawa bola sebanyak-banyaknya 3 langkah, memegang atau menahan bola paling lama 3 detik saat bola berada di tanah. Yang ketiga, memantulkan bola di tempat maupun berjalan atau berlari. Selanjutnya, memegang bola paling lambat 3 detik. Demikian juga bola berada di tanah. Yang kelima, memindahkan bola dari tangan yang satu atau kedua tangan dan kemudian menangkap dengan kedua tangan. Yang terakhir, memainkan bola dengan sikap berlutut atau dengan sikap berbaring. Next. Gerakan yang dilarang. Yang pertama, memegang bola lebih dari 1 kali sebelum bola menyentuh permainan lain, tanah, dan alat-alat permainan gawang. Yang kedua, menyentuh bola dengan kaki, tungkai bawah, kecuali lawan dengan sengaja, melemparkan ke kaki, atau lemparan bebas, tangkapan salah tidak dihukum. Selanjutnya, menjatuhkan diri pada bola yang sedang berhenti atau menggelinding, atau berguling di tanah, atau lemparan bebas. Selanjutnya, dengan sengaja melemparkan bola keluar dari lapangan atau garis tepi maupun garis gawang, atau lemparan bebas. Yang terakhir, jika bola disentuh oleh wasit, maka permainan dilanjutkan. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Dakirin. Yang selanjutnya adalah daerah gawang. Penjaga gawang boleh bergerak bebas dalam daerah gol. Seorang pemain boleh melewati garis gol dengan anggota badannya, asalkan tidak dengan kaki. Yang kedua, jika peraturan tersebut dilarang, maka akan mendapat hukuman sebagai berikut. Yang pertama, lemparan bebas dilakukan oleh pemain penahan jika di garis daerah gol dilarang oleh pemain penyerang. Lemparan bebas 14 meter atau penalti dilakukan apabila salah seorang pemain penahan dengan sengaja memasuki daerah gol untuk penahan bola. Yang ketiga, memasuki daerah gol setelah terjadinya suatu lemparan tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, di daerah gol, bola adalah kekuasaan penjaga gawang. Semua pemain tidak diperbolehkan mengambil bola dari daerah gawang. Yang kelima, mengembalikan bola dengan sengaja ke daerah gol sendiri, maka hukuman 14 meter penalti. Jika bola ditangkap oleh penjaga gawang, dihitung gol apabila bola masuk ke gawang. Lemparan bebas apabila boleh tidak ditangkap atau disentuh penjaga gawang. Yang keenam, apabila penjaga gawang diganti tanpa pemberitahuan kepada wasit, maka hukumannya tembakan penalti. Yang ketujuh, penjaga gawang yang keluar dari daerah gawang maka dianggap sebagai pemain biasa dan tidak boleh mengambil bola dari daerah gol. Apalagi kemudian mengambil bola di daerah gol, maka hukumannya penalti. Yang kedelapan, apabila pemain penahan dalam melemparkan bola mengenai atau menyentuh kawannya dan bola masuk ke daerah gol, maka permainan berlanjut terus. Selanjutnya, Mas.
Selanjutnya penjaga gawang. 1. Penjaga gawang bola dengan kenahan bola lebih dari 3 detik, maka penjaga gawang boleh meninggalkan daerah gawang. Keempat, penjaga gawang tidak boleh meninggalkan daerah gawang dengan bola. Yang kelima, dalam hal bola sudah keluar daerah gawang, penjaga gawang lanjut si Arthur aja. next. Selanjutnya offset. 1. Yang dimaksud dengan offset adalah apabila pada suatu saat bersamaan dalam suatu regu jumlah pemainnya lebih dari 6 pemain berada di daerah yang ditentukan. 2. Bila suatu saat masing-masing regu di suatu daerahnya ada 7 orang pemain, maka wasit menghentikan permainan dan memutuskan di pihak mana bola ini berada. Maka memberikan lemparan bebas untuk pihak yang tak menguasai bola. 3. Apabila penjaga gawang melemparkan bola ke tengah lapangan, permainan di daerahnya ada 7 orang pemain, maka tidak ada pelanggaran. 4. Untuk regu bertahan, apabila di daerah offside terdapat lebih dari 7 pemain, termasuk penjaga gawang, sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan. 5. Untuk regu penyerang, apabila di daerah offside terdapat lebih dari 6 pemain, sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang. Next. Lemparan ke dalam. 1. Suatu lemparan ke dalam diberikan apabila bola secara keseluruhan keluar dari garis pinggir. 2. Lemparan ke dalam adalah hak dari pemain yang tidak menyentuh bola sebelum bola meninggalkan garis. Lemparan ke dalam harus dilakukan di tempat mana bola itu keluar. 3. Syarat-syarat melempar bola. Dilemparkan menggunakan kedua tangan. Kaki harus berada di luar garis. Pada waktu melempar, kedua kaki harus mengenai tanah. 4. Pada saat throw in atau lemparan out, kedua kaki harus di luar garis lapangan dan kedua kaki rapat menyentuh tanah. 5. Pelempar bola tidak boleh diganggu oleh pemain lain. 6. Pada lemparan out bola tidak boleh langsung ditempatkan ke gawang. Apabila masuk ke gawang tidak terjadi gol. Selanjutnya oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk lemparan penjuru. Lemparan hukuman penjuru atau biasa disebut shot corner diberikan apabila pemain lapangan atau bertahan memasuki daerah gawang. Penjaga gawang meninggalkan daerahnya dengan membawa bola. Penjaga gawang lambat melemparkan bolanya setelah ada tanda. Lemparan penjuru. Lemparan sudut terjadi apabila bola tersentuh atau mengenai pemain sebelum bola meninggalkan garis gawang. Lemparan sudut dapat langsung dan diakui sah sebagai gol. Bila hal tersebut terjadi, lemparan sudut dilakukan dari titik pertemuan antara garis tepi dan garis gawang yang terletak di mana bola meninggalkan garis gol. Next. Untuk lemparan penjaga gawang. Yang pertama, lemparan penjaga gawang terjadi apabila bola meninggalkan garis gawang dan menyentuh pemain penyerang yang terakhir. Lemparan penjaga gawang harus dilemparkan oleh penjaga gawang di daerah gawang. Lemparan penjaga gawang tidak dapat langsung menghasilkan suatu gol. Lemparan penjaga gawang boleh ke semua jurusan dari semua daerah gol. Untuk yang terakhir, dalam lemparan penjaga gawang, semua pemain penyerang harus berada di luar garis lemparan bebas. Next.
Lemparan bebas. 1. Lemparan bebas dilakukan di mana pelanggaran terjadi. Bila pelanggaran terjadi di antara garis lemparan bebas dan dari gol, maka lemparan bebas dilakukan dari garis lawan bebas. Yang kedua, pelaksanaan lemparan bebas pada garis lemparan bebas. Pemain-pemain penyerang tidak boleh berada di garis tersebut dan harus berada di samping pelempar. Yang ketiga, pada saat melempar bebas, pemain penahan boleh berada di garis gol pada lemparan bebas. Jarak antara pelempar dan lawan harus 6 meter atau lebih dan tidak boleh bergerak sebelum bola dilempar. Yang keempat, bila pemain bertahan bergerak sebelum bola dilempar dan ternyata merugikan regu penyerang, maka lemparan diulang. Namun, apabila lemparan bola ternyata merugikan regu bertahan, maka permainan berjalan terus. Yang kelima, lemparan bebas boleh langsung diarahkan ke gawang, dan apabila lemparan terjadi gol, maka gol dinyatakan sah. Next. Lemparan penalti. Pada lemparan 14 meter, garis lemparan 14 meter tidak boleh disentuh oleh pelempar sebelum bola lepas dari tangan. Lemparan harus diarahkan langsung ke gawang. Pada lemparan 14 meter tidak boleh ada pemain lain di daerah antara garis gol 13 meter dan garis lemparan bebas 19 meter, kecuali si pelempar itu sendiri dan jarak antar pemain lawan minimal 6 meter. Serta pelempar tidak boleh melakukan loncatan. Yang keempat, apabila dalam pelaksanaan lemparan bebas 14 meter ada pemain penyerang yang berada di antara garis gawang, apabila terjadi gol, maka gol dianggap tidak sah. Penjaga gawang dalam lemparan 14 meter boleh bergerak bebas, tetapi tidak boleh berada dalam jarak kurang lebih 6 meter dari pelempar. Yang keenam, wasit boleh memberikan hukuman lemparan 14 meter apabila pihak yang melanggar dirugikan. Jelasnya tidak menggantungkan pihak pelanggar jika hukuman itu diberikan. Bola tangan indoor. Permainan bola tangan indoor yaitu permainan bola tangan yang dilaksanakan di dalam ruangan. Di Indonesia belum banyak dikenal oleh masyarakat. Permainan bola tangan indoor ini mempunyai beberapa perbedaan dengan permainan bola tangan outdoor yang dilaksanakan di luar ruangan. Yang jelas sekali pada lapangan dan jumlah pemain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ukuran lapangan. Yang pertama, ukuran lapangan. Panjang garis samping 34-44 meter. Lebar garis gawang 18-24 meter. Lebar gawang 3 meter. Tinggi gawang 2 meter. Jari-jari lingkaran pertama yang berada di depan gawang 6 meter. Jari-jari lingkaran kedua yang berada di depan gawang 9 meter. Jari-jari lingkaran di tengah lapangan 1,80 meter. Next. Jumlah pemain setiap regu terdiri dari 7 pemain. Waktu permainan untuk kelompok putra 2 kali 35 menit istirahat 10 menit. Untuk putri 2 kali 20 menit istirahat 10 menit. Next. 4 cara memainkan bola. Yang pertama, setiap pemain diperkenakan membawa atau memantulkan bola sebanyak 3 kali serta menguasai bola selama 3 detik, mengambil bola dengan satu tangan terbuka dari tangan lawan. Yang ketiga, merintangi pemain lawan dengan tubuh. Yang kedua, setiap pemain tidak diperkenankan. Pertama, merampas bola dengan 1 atau 2 tangan dari lawan. Yang kedua, merintangi lawan dengan tangan atau kaki. Yang ketiga, menahan lawan, menjepit tangan dengan lengan, memukul atau melompat terhadap lawan. Yang keempat, mendorong atau mendesak lawan. Yang kelima, melemparkan bola dengan sengaja kepada lawan. Yang terakhir, jika pemain jatuh bersama bola hingga bola terletak di bawah mereka, maka hukumannya lemparan wasit. Yang kelima, daerah gawang. Yang boleh berada di daerah gawang adalah pemain gawang. Bila pemain lain memasuki daerah gawang, hukumannya sebagai berikut. Yang pertama, terhadap regu penyerang diberikan lemparan bebas diambil dari garis daerah gawang. Yang kedua, bola yang berada di daerah gawang adalah hak penjaga gawang. Yang ketiga,
bola yang meloncat dari daerah gawang ke dalam lapangan, maka bola tetap dalam permainan. Memainkan bola dengan sengaja di daerah gawang sendiri ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika bola masuk, angka untuk lawan. Jika pemain gawang menyentuh bola dengan tidak membuat angka, lemparan hukuman 13 meter. Jika bola itu tinggal di daerah gawang, lemparan bebas tidak diadakan. Jika bola melewati daerah gawang, di luar garis gawang, lemparan bebas. Yang keenam, penjaga gawang. Yang pertama, bebas dalam segala usahanya untuk mempertahankan gawangnya. Yang kedua, boleh membawa bola ke dengan tiada tangan, satu tangan. Yang ketiga, boleh meninggalkan gawang dengan tidak membawa bola. Yang keempat, tidak diperkenankan menyentuh bola yang terletak atau sedang bergerak di luar garis gawang selama ia berada di daerah gawang. Yang kelima, lemparan ke dalam sama dengan kepada sepak bola. Yang ketujuh, lemparan hukuman. Lemparan hukuman diberikan kepada pertama pemain lapangan yang mempertahankan memasuki daerah gawang. Yang kedua, jika pemain gawang meninggalkan daerah dengan membawa bola. Yang ketiga, penjaga gawang lambat melemparkan bola setelah tanda-tanda. Yang keempat, lemparan penjuru diberikan pada perpotongan garis hukum dengan garis gawang. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.